إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Selayaknya bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat sesuatu yang tidak pernah kita minta, akan tetapi Allah senantiasa memberinya kepada kita. Nikmat iman yang senantiasa menancap di dalam dada. Nikmat Islam yang kita lahir sudah di atasnya. Dan nikmat sunnah yang sekarang kita mulai meniti di atas jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita minta Allah memberinya kepada kita. Dari nikmat jantung yang terus berdenyut di dalam tubuh kita, darah yang terus mengalir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan-bulan ini yang lagi booming, yang lagi viral, yang lagi marak di media massa, sebuah makhluk Allah yang baru Allah ciptakan, yang makhluk tersebut sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum bumi langit ini diciptakan. Sebuah virus yang bisa menghancurkan dunia, sehingga banyak sekali manusia yang takut dengannya. Ini semua tidak jauh dari takdir yang Allah takdirkan kepada kita semua. Banyak sekali musibah, banyak sekali
kejadian-kejadian dengan datangnya virus tersebut membuat orang bingung, membuat orang takut, cemas dan khawatir terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, juga buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi hal-hal yang tidak enak, entah itu berupa musibah, sakit, kesedihan, problematika, kekurangan harta dan lain sebagainya. Itu merupakan sunnatullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita tentang apa yang terjadi kepada diri kita. Itu semuanya adalah sunnah-sunnah yang Allah berikan kepada kita, sunnatullah yang pasti terjadi. Setiap manusia, setiap kita pasti akan mengalami ujian di dalam kehidupan. Dan setiap manusia akan mendapat ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuan manusianya. Lalu bagaimana kiat-kiat kita sebagai orang-orang yang beriman menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita? Ada beberapa hal yang mungkin dengannya kita bisa lebih sabar, lebih kuat, lebih bisa menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, beratnya ujian tidak akan melebihi batas kemampuan orang yang diuji atau hamba yang diuji. Seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, pasti hal itu tidak akan melewati batas kemampuan kita. Dan pasti kita semua ini bisa untuk melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dimampuinya atau sesuai dengan kesanggupannya. Ini yang pertama. Kiat yang pertama dalam menghadapi ujian, setiap ujian yakinlah pasti kita mampu untuk melewatinya. Karena Allah tidak akan menimpakan suatu ujian kepada hamba kecuali hamba tersebut mampu untuk melaluinya. Yang kedua, dengan ujian yang Allah berikan dapat mengurangi dosa-dosa dengan cara kita sabar di atas ujian tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim
min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada kelelahan, rasa sakit, kesedihan, kekhawatiran, gangguan dan gundah gulana yang diderita oleh seorang muslim, bahkan sampai duri yang menancap di tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai penggugur sebagian dari dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita merupakan pencuci dosa-dosa kita. Apabila kita sabar dalam menghadapinya, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar berita kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian yang Allah timpakan. Yang berikutnya, tidaklah setiap ujian itu akan senantiasa ada pada diri seseorang. Andai kita mau jujur terhadap diri kita masing-masing, antara sehatnya badan dengan sakitnya badan kita bisa hitung. Tentulah kita semua bisa mengetahuinya. Pasti banyak nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan sakit ini tadi atau ujian yang Allah berikan, semakin berat ujian tersebut, maka akan ada titik terang, maka akan ada jalan keluar setelahnya. Sebagaimana malam semakin gelap gulita, maka akan muncul fajar setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah, apa yang Allah timpakan kepada seorang hamba tidak melampaui batas kemampuannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi beberapa kiat-kiat di dalam menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Yang pertama, tidaklah ujian tersebut melebihi batas kemampuan seorang hamba. Yang kedua, bahwasanya ujian tersebut bisa mencuci dosa-dosa hamba yang sedang diujinya. Yang ketiga, tidaklah setiap ujian itu akan terus berada pada seorang hamba. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi antum semua secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة